Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 12 PPSDM Geominerba tahun 2022 telah melaksanakan wawancara bela negara terhadap 3 responden. Bela negara itu sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Namun, apakah arti bela negara tersebut bagi para narasumber kita? Mari kita telaah dari narasumber kita berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Nadila Nur Tamala. Panggilannya? Panggilan saya Nadila. Oh, Dik Nadila ya. Dik Nadila usia berapa? Usia saya 14 tahun. 14 tahun. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 8 atau kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya, perkenalkan nama saya Fitri. Saya dari Perawat Bandungan, Perawat Puskesmas Bandungan, Kabupaten Magelang. Di sini mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh? Boleh. Ya, Dek Dila di sekolah pernah dengar tentang bela negara nggak? Pernah, Kak. Menurut Dek Dila, bela negara itu apa sih? Bela negara adalah sikap untuk membela negara. Sikap untuk membela negara ya. Kemudian contoh sikap untuk membela negara itu apa? Kita belajar. Dengan kita belajar, Iya. kita bisa berguna bagi negara. Wah, benar sekali ya. Kemudian kira-kira hafal nggak 5 Pancasila? Hafal. Coba sila dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila disebutkan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, benar sekali ya. Kalau contoh sikap bela negara dari Pancasila sendiri, tahu nggak kira-kira? Sikapnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, contohnya? Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, menghormati guru. Dan yang ketiga, menghormati teman-teman. Wah, hebat sekali ya. Kemudian kira-kira di sekolah pernah diajar tentang baris berbaris? Pernah. Coba sekarang berdiri. Kemudian sikap hormat itu seperti apa sih? Tegap gerak, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, hadap kiri gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak. Ya, boleh duduk lagi. Wah, ternyata Mbak Nadila sudah menguasai tentang bela negara ya. Semoga sekolahnya pintar biar bisa berguna buat negara. Amin. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tika Ayu Rahmawati. Saya peserta Lasar dari Geominerba Angkatan 12 kelompok 3. Sebelumnya, mohon maaf ya Mbak ya. Pagi ini saya minta waktunya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak ya. Boleh perkenalan dulu Mbak, namanya siapa? Nama saya Hairu, perawat di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ya Mbak. Langsung aja ke pertanyaannya ya Mbak ya. Yang pertama ini ya, ini terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu menurut Mbak Heru, apa itu bela negara? Bela negara, menurut saya bela negara itu adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa itu sendiri, terutama kepada bangsa negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya terkait dengan isu-isu yang terjadi saat ini Mbak, itu diantaranya ada masalah korupsi. Itu menurut Mbak Heru, ancaman apa yang mungkin terjadi dengan isu-isu korupsi yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini Mbak?
Isu, menurut saya kalau untuk korupsi itu sendiri sudah tidak menjadi isu lagi ya, karena itu memang kejadiannya memang sudah ada dan banyak kasus-kasus yang sudah tertangani juga. Untuk ancaman itu sendiri menurut saya banyak sekali ya yang diancam, karena korupsi itu kan merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, terutama sangat merugikan sektor ekonomi, dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, terus dapat menurunkan kesejahteraan bagi masyarakatnya juga, sama yang terpenting adalah ketidakkepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan itu sendiri. Karena dilihat dari kasus-kasus yang sudah itu banyak pemimpin-pemimpin yang berkorupsi itu sendiri. Jadi kayak masyarakat itu kurang mempercayai terhadap kinerja para pejabat-pejabat itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi itu termasuk dalam ancaman-ancaman terjadinya korupsi itu ya Mbak ya. Iya. Terus bagaimana nih Mbak cara kita menyikapi hal tersebut? Untuk cara menyikapinya menurut saya secara pribadi nih ya, untuk misalnya ketika kita mengetahui ataupun melihat sesuatu yang menjurus ke korupsi, yang pertama kita lakukan adalah jangan sampai kita terlibat dalam suatu kasus itu, ataupun jangan pernah kita ikut-ikutan untuk terjun ke circle korupsi itu sendiri. Kemudian untuk dari sektor pendidikan mungkin perlu ditambahkan lagi suatu kayak semacam pembelajaran ataupun kurikulum yang memang dikhususkan untuk para siswa itu diberikan pengetahuan, diberikan ajaran ataupun kode etiknya, jangan sampai intinya itu diberikan pendidikan, landasan yang kuat, yang kokoh untuk selalu bertindak adil dan jangan pernah melakukan korupsi. Ya. Berarti itu kita harus menjaga diri sendiri dan juga memperbanyak pengetahuan dan edukasi terkait dengan masalah korupsi tersebut Mbak ya. Ya. Kalau begitu ini sudah ada beberapa pertanyaan sudah saya ajukan. Terima kasih atas waktunya Mbak Eli ya. Sama-sama bekerja ya Mbak. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Perkenalkan, nama saya Dodi Mahendra Putra. Saya adalah peserta pelatihan dasar PPSDM Geo Minerba angkatan 12 dari kelompok 3. Untuk sore ini saya mendapatkan tugas untuk wawancara dari tokoh masyarakat dengan materinya yaitu adalah dengan bela negara. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Bersedia ya. Terima kasih untuk sediaan waktunya. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama Bapak. Silakan Pak. Nama saya Sriharsono, tokoh masyarakat dari Pedukuhan Bantul Warung, tempat tinggal saya dari RT 03. Kami prinsip siap membantu apa yang Mas Dodi kehendaki. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya. Mungkin langsung saja nih Pak. Dari tugas ini saya mendapatkan untuk wawancara dan bela negara. Untuk yang pertama saya akan menanyakan ini kepada Bapak untuk pengertian dari bela negara itu sendiri dari Bapak itu menurut Bapak seperti apa? Jadi begini Mas Budi, menurut saya bela negara itu tidak harus memanggul bedil. Prinsip itu karena negara kita dalam keadaan aman. Ya mungkin kalau suatu saat ada ancaman dari pihak luar, nah, bagaimana lagi ya kita ikut memanggul bedil. Kalau dulu zaman penjajahan kan kita membuat senjata yang nama Kalau di masa sekarang itu kan yang namanya bela negara itu kan kita harus bisa menangkal dari ancaman-ancaman. Salah satunya mungkin kemiskinan, kemudian kebodohan, keterbelakangan. Mungkin kalau kelaparan ya untuk masa sekarang sudah Nah, satu
lagi yang masih tren di telinga kita, yaitu penyakit yang belum ditemukan obatnya. Nah ini di masa-masa pandemi ini, nah kita sebagai warga negara harus peduli membantu semua golongan untuk membantu untuk menanggulangi penyakitnya. Di antaranya ya adanya relawan-relawan ketika masyarakat ada yang terpapar virus COVID-19 itu Mas Dodi. Jadi tidak harus memanggul bedil, yang belum tidak harus memanggul bedil untuk karena ancaman-ancaman seperti kelaparan, kebodohan, kemiskinan itu yang di masa sekarang ya itu tadi pandemi COVID-19 bersatu padu untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana, patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu Mas Dodi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak bisa memberikan kami contoh sikap bela negara yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah ya itu tadi, kita ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita untuk menangkal apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus siap sebagai warga negara yang baik. Ya mungkin kalau di situ sudah terbentuk komunitas ronda, ya kita ikut aktif dalam kegiatan ronda. Itu salah satunya ronda itu ya Pak. Oke. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak. Sama-sama Mas Dodi. Semoga saat ini nanti kita bisa bertemu kembali Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Aksi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu diingat bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.